Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya untuk menonton video kami. Kami ingin mempresentasikan terkait tugas mata kuliah asesmen dan intervensi individu. Sebelum presentasi dimulai, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Ghazali Nasrul Arif, saya sendiri. Yang kedua ada Rihah Biasa Yuning Ratri. Dan yang ketiga ada Heni Agustina. Untuk presentasi pertama akan dijelaskan oleh Arihah dengan jurnal yang berjudul Implementasi Terapi Berbasis Aplikasi Android dan Terapi Verbal untuk meningkatkan kemampuan membaca pada anak dengan gejala disleksia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memaparkan hasil review kelompok kami dari jurnal yang berjudul Implementasi Terapi Berbasis Aplikasi Android dan Terapi Verbal untuk meningkatkan kemampuan membaca pada anak dengan gejala disleksia. Kesulitan belajar, khususnya disleksia atau kesulitan membaca, perlu mendapatkan perhatian khusus. Anak yang memiliki gejala disleksia sering dipandang sebagai anak yang pemalas dan kurang pandai. Hal ini menyebabkan anak yang menjadi frustasi dan semakin sulit untuk belajar membaca. Untuk itu diperlukan sebuah penanganan yang efektif untuk meningkatkan kemampuan membaca pada anak dengan gejala disleksia, yang mana sudah didukung dengan perkembangan pengetahuan yang sangat cepat. Tentu media pembelajaran yang efektif dapat direalisasikan. Metode pada penelitian ini menggunakan quasi eksperimental. Rancangan penelitian pada penelitian ini menggunakan Random Mixed Control Group Pre-Test Post-Test Design. Peneliti membagi responden menjadi dua kelompok, yaitu kelompok kontrol dan kelompok perlakuan. Peneliti menggunakan tes kemampuan membaca untuk mengukur kemampuan membaca responden. Uji validitas dan reliabilitas alat ukur penelitian dilakukan menggunakan rumus product moment oleh Pearson. Sedangkan untuk pengujian hipotesis menggunakan Mann-Whitney U-Test. Kelompok eksperimen memperoleh data sebelum dan sesudah dilakukannya perlakuan. Sementara kelompok kontrol tidak diberikan perlakuan, tetapi tetap diukur dalam pretest dan posttest. Subjek yang digunakan dalam penelitian ini adalah 20 anak disleksia. Pemilihan subjek dilakukan dengan screening berdasarkan keluhan yang sesuai dengan kriteria gangguan disleksia. Kemudian dibagi menjadi kelompok eksperimen berjumlah 10 anak dan kelompok kontrol berjumlah 10 anak. Pada prosedur asesmen, sampel ditentukan dengan teknik purposive sampling, yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Tes intelijensi diadministrasikan untuk mengetahui potensi kecerdasan yang dimiliki responden dengan menggunakan tes Stanford-Binet. Setelah diperoleh hasil bahwa responden yang memiliki gejala disleksia memiliki potensi kecerdasan yang berada di rata-rata. Peneliti menggunakan tes kemampuan membaca untuk mengukur kemampuan membaca anak-anak. Anak-anak diminta untuk melakukan proses membaca, yaitu mengenal huruf, mengeja suku kata, dan menggabungkan suku kata. Jika berhasil, maka diberikan skor 1, dan jika gagal diberikan skor 0. Peneliti mencatat skor masing-masing subjek dalam lembar penilaian. Dalam proses intervensi, terapi disleksia dilakukan dengan basis Android, yaitu dengan game Lexipal, untuk membantu anak disleksia membedakan bentuk-bentuk atau simbol. Penggunaan media diharapkan menjadikan anak yang terindikasi disleksia mampu membedakan huruf, bentuk, dan angka, sehingga dapat memahami materi-materi pelajaran yang diperoleh dengan baik. Perlakuan diberikan kepada kelompok eksperimen berupa terapi disleksia berbasis Android, di mana peneliti memberikan kesempatan kepada responden untuk menyelesaikan game. Hasil yang diperoleh oleh peneliti diuji menggunakan Mann-Whitney U-Test. Yang diperoleh hasil bahwa
Terdapat perbedaan yang signifikan antara kelompok kontrol dengan kelompok eksperimen. Sebelumnya sudah dijelaskan oleh Riha terkait jurnal pertama. Komentar kami terhadap jurnal pertama adalah metode intervensi ini kurang jelas. Kenapa? Karena peneliti hanya memberikan instruksi kepada siswa untuk bermain game, tanpa menjelaskan secara rinci bagaimana bermain game tersebut. Di sisi lain, tidak ada keterangan tidak lanjut terkait game tersebut. Jadi tidak ada kejelasan ketika siswa itu berhasil bermain game atau tidak. Kemudian akan disambung oleh presentator kedua kami, Heni, dengan jurnal yang berjudul Meminimalisir Kesulitan Membaca dengan metode reading alot pada siswa -1 langsa. Selanjutnya kita akan membahas jurnal kedua. Jurnal ini berjudul Meminimalisir Kesulitan Membaca dengan Metode Reading Aloud. Adapun latar belakang dari jurnal ini adalah kesulitan membaca masih menjadi permasalahan, khususnya di sekolah dasar. Kesulitan membaca ini tentu sangat mempengaruhi hasil belajar para siswa, karena adanya hambatan dalam menerima pelajaran. Kesulitan belajar ini umumnya terjadi pada keterampilan berbahasa. Para siswa kurang memperhatikan lafal, tanda baca, dan intonasi, sehingga dalam menerima pelajaran, para siswa tidak bisa menerima dengan baik dan benar. Adapun faktor penyebab dari kesulitan dari membaca ini kemungkinan berasal dari proses pembelajaran yang kurang mengaktifkan siswa, sehingga siswa kurang termotivasi dalam menerima pelajaran. Selanjutnya kita akan membahas metode penelitian. Jurnal ini menggunakan metode penelitian reading aloud atau membaca lantang. Maksud dari reading aloud ini adalah pembaca membacakan bahan bacaan seperti buku dengan lantang kepada pendengar, sehingga pendengar bisa mendengar suara pembaca dengan jelas. Selanjutnya, pengumpulan data menggunakan metode observasi dan tes lisan. Penelitian ini juga menggunakan rancangan penelitian tindakan kelas. Penelitian ini termasuk dalam penelitian deskriptif kualitatif dengan model penelitian kolaboratif partisipatoris. Dalam penelitian ini, peneliti bertindak sebagai pengajar dan guru yang berlaku sebagai observer. Selanjutnya, analisis dengan mereduksi data, menyajikan data, dan menarik kesimpulan. Selanjutnya, kriteria subjek. Penelitian ini menggunakan seluruh siswa kelas 3 MI Negeri 1 Langsa, yang terdiri dari 5 kelas dengan jumlah 146 siswa. Subjek diambil dari hasil observasi awal peneliti terhadap 5 kelas. Kelas 3E dipilih sebagai subjek karena sebagian besar siswa memiliki kemampuan membaca yang rendah. Kelas ini berisi 26 siswa. Selanjutnya kita beralih ke prosedur asesmen. Peneliti melakukan pretest untuk mengetahui kemampuan awal yang dimiliki siswa mengenai membaca surat tanggapan pribadi, sesuai dengan lafal, tanda baca, dan intonasi yang tepat. Selanjutnya, siswa diminta membaca bahan bacaan sesuai pengetahuan mereka, tanpa menyajikan metode apapun. Selanjutnya, peneliti dan observer melakukan pengamatan terhadap kemampuan awal siswa, sesuai lembar observasi yang telah ditetapkan. Lalu hasil pretest mengklasifikasi bahwa siswa yang tuntas membaca hanya berjumlah 8 orang, sedangkan yang tidak tuntas berjumlah 18 orang. Sedangkan pengamatan hasil pretest diperoleh bahwa siswa yang tuntas membaca lantang sesuai dengan lafal ada 12 orang, sedangkan yang tidak tuntas ada 9 siswa. Selanjutnya kita beralih ke intervensi. Yang pertama, intervensi dilakukan 2 siklus. Setiap siklus diberi waktu 2 kali 35 menit. Siklus 1 dan 2 meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, tindakan, pengamatan terhadap pelaksanaan penelitian, dan refleksi. Pada tahap perencanaan, peneliti mempersiapkan RPP pada siklus 1 dan 2 dan menentukan kolaborasi teman sejawat sebagai pengamat. Ini terjadi pada siklus 1. Selanjutnya, tahap pelaksanaan. Kegiatan awal, inti, dan akhir. Menerapkan indikator membaca lantang yang terjadi di siklus 1. Selanjutnya, peneliti mencontohkan membaca yang tepat sesuai lafal, tanda baca, intonasi, menekankan pada bunyi, dan menjelaskan fungsi tanda baca. Terjadi pada siklus 1. Selanjutnya, observer menuliskan hasil observasi kegiatan pada lembar observasi guru. Terjadi pada siklus 1 dan 2. Selanjutnya,
Hasil pengamatan diukur dengan cara penilaian terhadap hasil tes membaca siswa, terjadi pada siklus 1 dan 2. Pada kegiatan awal, siklus 2, motivasi siswa akan pentingnya membaca lebih ditingkatkan. Lalu peneliti mencontohkan lafal, intonasi, tanda baca yang tepat ketika membaca, dan pemenggalan frasa dalam kalimat sebanyak 3 kali. Siswa dibagi menjadi beberapa kelompok yang setiap siswa memiliki tugas membaca dan mengoreksi kesalahan temannya, terjadi pada siklus 2. Pengamatan ditunjukkan pada keaktifan siswa dan kemampuan dalam mengevaluasi kesalahan teman untuk memperbaiki, terjadi pada siklus 1. Dari hasil kedua siklus tadi menunjukkan hasil siklus pertama, banyak siswa yang mengulang kesalahan yang sama karena tidak menyimak bacaan temannya dan suasana kelas menjadi tidak kondusif. Hasilnya, 12 siswa tuntas dan 14 siswa tidak tuntas. Sedangkan pada siklus kedua, 20 siswa tuntas sedangkan 6 siswa tidak tuntas. Hal ini dikarenakan pada siklus 2 terjadi evaluasi berupa perubahan bacaan, pengawasan kedisiplinan, keseriusan siswa, strategi, pemberian kesempatan, dan tentunya dukungan. Selanjutnya pembahasan terakhir, yaitu hasil. Berdasarkan data, peningkatan persentase ketuntasan setiap siklus menunjukkan bahwa metode reading aloud mampu meminimalisir kesulitan membaca pada siswa kelas 3 di MI Negeri 1 Langsa. Berikut sudah dijelaskan oleh Heni terkait jurnal kami yang kedua. Komentar kelompok kami, kelompok 2 terhadap jurnal yang kedua ini, intervensi yang sudah dijelaskan sudah cukup jelas, sehingga pembaca tahu maksud yang akan dibawa oleh peneliti terhadap intervensi ini. Sekian presentasi dari kelompok 2. Kurang lebihnya kami mohon maaf jika ada kesalahan dalam presentasi maupun dalam pembuatan video ini. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.